Wapres Maruf Amin, penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia. Mumet saudara, wah yang perempuan-perempuannya seneng lagi. Lanjut Pak Ustadz, lanjut, saya sedang dipoligami. Oh Pak Ustadz, luar biasa. Itulah sebabnya bikin gereja sulit, bikin pura sulit, bikin kelenteng vihara sulit saudara. Mau rehab, mau renovasi vihara itu di Sukabumi itu sulit. Yang gampang apa? Bikin rumah bordil. Gak heran, dan kalian sedang dibuat khilafah itu adalah iming-imingnya dengan begini pesta seks. Nah kalau perempuannya mau digituin, blok saudara, blok lol compong supaya Anda rusak otaknya. Itu benar ya. Makanya heran ya, otaknya orang Indonesia kawin ngehe terus. Terkendali nggak itu penduduk di Indonesia? Enggak lah. Satu ibu, satu ayah, satu anak. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Jadi saudara, apa yang dikatakan tausiahnya si Wapres? Nah saya share dulu nih ya, biar Anda pinter ini. Orang di surga banyak orang Indonesia. Saya tunjukkan ya. Wapres Maruf Amin, penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan bahwa penghuni surga nantinya kebanyakan dari bangsa Indonesia karena menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia. Pemeluk Islam terbanyak dunia itu bukan Indonesia ya, tapi Cina, RRC. Ya, salah ya, RRC, pemeluk Islam terbanyak dunia. Hal itu Maruf Amin sampaikan mengacu pada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, terus nih, bilang lagi, nikmat Allah yang lain kita ini bangsa Indonesia jadi bangsa yang memeluk Islam terbanyak dunia. Salah ya, karena yang pemeluk Islam terbanyak dunia adalah RRC. Dengan jumlah penduduk 1,5 miliar, ya orang Islamnya ada 200 juta lebih. Di Indonesia orang Islamnya cuma 160 juta, saudara. Yang lain Islam tapi abangan, saudara. Abangan, kejawen, ya. Islam Nusantara itu kan katanya juga nggak masuk surga, itu kan Islam Nusantara. Nah, meski demikian Maruf Amin berkelakar proses di surga ada yang secara langsung dan tidak langsung. Mana ada yang langsung? Nggak ada lah. Tapi harus dipanggang, ada yang proses pemanggangan. Oh, kalian akan diproses dipanggang semua. Nggak ada, nggak dipanggang dulu. Semua kalian akan dipanggang di neraka. Ayatnya sudah jelas di dalam surat Maryam itu ya, yang 71. Jadi saudara, ya, kalau Anda tiap hari merawani perawan, terus perawan itu nggak jebol-jebol perawannya, Anda tahu nggak apa yang terjadi? Apakah selaputnya terbikin dari karet, dari balon, sehingga ditusuk dia mantul lagi, kan dari balon kan? Berarti kan perawannya kan, selaput darahnya kan dari balon berarti kan, dari karet kan? Karena diperawani tetap perawan terus tiap hari. Kedua, dia merawani perawan tetap perawan. Artinya apa, saudara? Artinya barang dia kecil nggak masuk, saudara. Kecil banget gitu loh, saudara. Ya cuma di ujung aja nggak masuk, ya kan? Nah yang ketiga berarti apa? Berarti cuma ilusi saja. Kemarin siapa ya? Saya tanya bedanya halusinasi dengan imajinasi. Saya lupa kemarin saya tanya sama siapa ya. Ya pokoknya kemarin saya pernah nanya ya, apa bedanya halusinasi dengan imajinasi? Artinya cuma berhalusinasi saja dia. Ya dia cuma halu saja, lagi merawani, enggak tetap perawan. Inilah, ini kan contoh ya, ini contoh lah, ini contoh ya, ini contoh. Ya, jadi jangan ngomong ini beneran ya. Terus Anda bayangin merawanin Aisyah yang 6 tahun itu, Anda bayangin saja. Aisyahnya jebol nggak perawannya? Enggak, saudara. Dia tetap perawan, karena Anda hanya membayangkan saja. Bayangin tiap hari di dalam 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, kekal, saudara. Anda tiap hari cuma bayangin merawanin, ya
100 bidadari, saudara. Anda tiap hari bayangin merawan, cuman bayangin tok, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mupeng, edan, saudara, bisa kentir. Anda cuman bayangin tok. Saya punya teman dulu waktu kuliah ya, dia tiap hari pokoknya bayangin saya lagi ngehe sama ini, ngehe sama itu, ngehe sama siapa. Dia bayangin ya, itu apa namanya, dosen siapa di ngehein sama dia. Tak pikir, itu kamu lagi cerita apa? Bayangin, iya aku bayangin, aku sewot. Terus kamu bayangin, oh kentir kamu. Kentir, saudara. Sakit jiwa. Kentir, tahu nggak kentir? Compong. Kentir itu sama dengan compong, saudara. Ya, sakit jiwa, saudara. Tiap hari cuman bayangin merawanin. Tiap hari ngajari Anda berimajinasi itu tadi, ngehe. Tiap hari dia ngajari Anda untuk berimajinasi, ngajari ngehe. Lalu yang perempuan bagaimana? Ya tiap hari berimajinasi diehein. Ya sama saya dibagi ya cuman bayangin di poligami. Saya ada film bagusnya. Aduh, kasihan. Aduh. Bentar ya. Saya tunjukkan ada video. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak mau lah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Iya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi, Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal arwaiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Lanjut. Wah, seneng ibu-ibu ya. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Masya Allah. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ulangi lagi passwordnya ya. Apakah kesibukan para pria muslim di surga? 1, 2, 3.
Mumet saudara. Wah, yang perempuan-perempuannya seneng lagi. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Saya sedang dipoligami. Oh Pak Ustadz, luar biasa. Edan ya, geblek ya sedan tenan. Makanya nggak heran saudara. Makanya nggak heran, dengarkan omongan saya, hai Indonesia. Makanya nggak heran, bikin rumah bordil, rumah lonte di Indonesia lebih gampang daripada bikin gereja. Bikin rumah lonte di Indonesia lebih gampang daripada bikin pura. Itulah sebabnya bikin gereja sulit, bikin pura sulit, bikin kelenteng vihara sulit, saudara. Mau rehab, mau renovasi vihara itu di Sukabumi itu sulit. Yang gampang apa? Bikin rumah bordil. Coba, siapa yang berani tutup rumah bordil di Indonesia? Ahok, saudara. Baru Risma ikut-ikutan. Tapi Ahok dulu bikin. Siapa yang berani? Itu pertama kali ada di Indonesia, saudara. Nah, kalau perempuan-perempuannya mau digituin, goblok saudara, goblok tolol compong. Makanya ya otaknya orang Indonesia isinya yaitu sperma saudara. Gak heran dan kalian sedang dibuat khilafah itu adalah iming-imingnya dengan begini pesta seks supaya Anda rusak otaknya. Terus Anda nuduh-nuduh nah itu yang bikin film bokep itu Amerika. Iya, tapi Arab juga banyak film bokepnya Arab. Mau tak bukain di sini? Tak bukain saudara kalau mau nih. Mau tak bukain saudara, tapi nggak tak buka tak keras style ya. Nih, bokep Arab. Banyak saudara. Ya, nggak saya buka nanti kena take down dari ini. Itu bokep Arab itu saudara. Banyak. Anda tinggal cari bokep Arab XXX ketemu semua itu. Ada setel Arab semua itu saudara. Nah, ada lagi nih saudara, bokep jilbab. Jadi jangan Anda nuduh-nuduh orang lain, Anda sendiri doyan. Free bokep jilbab videotek, bokep jilbab, free jilbab porn video. Semua isinya orang-orang pakai jilbab semua. Itu benar ya. Makanya heran ya, otaknya orang Indonesia kawin ngehe terus. Untuk memajukan Indonesia nggak ada. Adanya dia memajukan seksinya Indonesia, tukang kawin, memberdayakan tukang kawin. Makanya Indonesia kere. Karena Anda bayangin semua orang punya istri 4, anaknya banyak. Terkendali nggak itu penduduk di Indonesia? Enggak lah. Nih saudara ya, ini ada pertumbuhan populasi, deret hitung dan deret ukur. Pertumbuhan manusia, pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, pertumbuhan produksi makanan seperti deret hitung. Pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, ya, makanan seperti deret hitung. Sehingga intinya Anda harus menghemat. Populasi itu harus dikendalikan. RRC salah satu yang berhasil mengendalikan populasinya. 1 ibu, 1 ayah, 1 anak. Anakmu 2 membayar sendiri. Anakmu 3 membayar pajak. Bukan cuma bayar sendiri, bayar pajak. Anak yang ketiga bayar pajak, dianggap kemewahan. Boleh, tapi bayar pajak, dianggap kemewahan. Artinya Anda sanggup. Anak yang pertama ditanggung negara. Anak yang kedua, kamu harus bayar sendiri hidupnya. Anak yang ketiga, kamu kudu bayar pajak. Anak yang keempat, double pajaknya. Berarti kamu mewah. Kalian di Indonesia mau dibikin poligami, istri 4, 1 anak, 1 istri punya anak 10. Terus yang suruh nanggung siapa? Kalian yang bayar pajak yang anaknya cuma 1, cuma 2. Mau? Goblok kamu.